Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi Al-Quran Hadis, yaitu KD 3.3 bab hadis tentang menyayangi anak yatim. Untuk itu kalian bisa persiapkan buku paket halaman 51 dan alat tulisnya. Nanti kalau ada yang ditambahi, silahkan ditambahi di buku kalian masing-masing. Sebelum masuk ke materi, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tujuan mempelajari hadis tentang menyayangi anak yatim yaitu kita bisa menerima bahwa menyayangi anak yatim merupakan sikap yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita bisa menjalankan sikap peduli kepada orang lain. Yang ketiga, kita bisa menganalisis arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Yang selanjutnya, kita bisa mendemonstrasikan hafalan hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian kita dapat mengkomunikasikan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Untuk itu, kita persiapkan untuk mempelajari hadis tentang menyayangi anak yatim. Sebelum itu kita harus tahu dulu arti kata yatim. Yaitu yatim adalah sebutan untuk anak yang ditinggal wafat oleh ayah atau bapaknya dalam usia sebelum balik. Sedangkan piatu adalah sebutan untuk anak yang ditinggal wafat oleh ibunya dalam usia sebelum balik. Menyantuni anak yatim lebih utama dibanding anak piatu karena anak tersebut kehilangan ayahnya, yaitu orang yang mencari nafkah sehari-hari. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika sudah balik atau dewasa. Bisa kalian simak di halaman 52. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya batasan anak disebut yatim, beliau menjawab ketika anak itu sudah dewasa. Jadi ketika ada orang yang menyantuni anak yatim, sedangkan anak itu sudah dewasa, maka sebutannya bukan menyantuni anak yatim, melainkan santunan ya untuk orang yang tidak mampu. Dalam Islam ada hak-hak anak yatim yang harus ditunaikan. Kalian bisa simak di halaman 52 juga, yaitu yang pertama dididik dan diberi makan. Ya, dididik dan diberi makan. Pendidikannya dari dasar, menengah, dan atas. Kemudian diurus kehidupannya, bukan ditinggalkan, bukan diabaikan, ya. Kemudian dicukupi kehidupannya, diberi kasih sayang, ya, karena orang yang menyayangi anak yatim akan posisinya di surga akan sedekat, ya, sedekat dua jari telunjuk dan jari tengah. Seperti apa? Yuk kita lanjutkan. Lafal hadis menyayangi anak yatim bisa kalian simak di halaman 53. An Sahlin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Diulangi ya. An Sahlin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababati wal wusta
wa farraja bainahuma syai'a, rawahul Bukhari. Bagaimana artinya? Dari Sahal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan pelindung anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkan di antara keduanya. Apa maksud dari seperti ini? Ya, di situ ada gambar kurang lebih seperti itu ya. Memperagakan arti seperti ini itu seperti gambar di samping, menandakan betapa dekatnya jarak Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti. Ya, kalian bisa simak arti perlafalnya. Ini harus dihafal ya anak-anakku. Ketika penilaian harian, ketika penilaian tengah semester atau akhir semester, ini pasti keluar. Ya, maka dari itu disimak baik-baik. Arti perlafal. Ya, an dari. Qala berkata, wa kafilu orang yang mengurus atau pelindung, al yatimi anak yatim, fi di dalam al jannati surga dan lain sebagainya sampai rawahu artinya meriwayatkan. Itu anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita belajar separuh dulu sampai menerjemahkan perlafal ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menghafal hadis tentang menyayangi anak yatim dan mempelajari isi kandungannya. Baik anak-anakku semua, semoga bermanfaat, bisa dipahami. Bila ada pertanyaan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar YouTube. Dari Pak Adi cukup sekian. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.